Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3 Gugur di tahun 2023 ini dengan soal-soal terbaru ya, sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB. Nah teman-teman semua, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan teman-teman semua untuk menonton video kami di part-part sebelumnya, karena telah kita buatkan materi, trik, dan pembahasan lebih dalamnya ya teman-teman ya, dari 39 poin ini. Nah ini teman-teman semua yang sudah pada tes kemarin alhamdulillah sudah pada memiliki poin paling tinggi ya teman-teman ya, 600, kemudian ada yang 597, ada 568. Insya Allah teman-teman semua akan menyusul dengan skor yang lebih tinggi. Ini yang alumni-alumni kami ya, dan yang memesan ibu kami juga. Oke. Nah teman-teman semua, kita lanjut ya, kita ke soal nomor 1 tentang poin 30 yang lebih mendalam tentang program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen. Nah di soal nomor 1 ini kita bahas dulu tentang program remedial ya. Anda telah melaksanakan ujian formatif untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tertentu. Hasil asesmen tersebut menunjukkan bahwa sejumlah siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tertentu. Dalam merespon temuan ini, guru tersebut mengembangkan program remedial khusus untuk mendukung siswa-siswi ini. Bagaimana program remedial yang baik menurut Anda? Apakah A. Mengabaikan hasil asesmen dan meneruskan materi pelajaran berikutnya? Ini kita nggak akan pilih ya. Karena kalau remedial itu berarti bukan mengabaikan hasil asesmen. Bahkan kalau misalnya kita mau mengikuti atau membuat program remedial, kita sesuai dengan hasil asesmen yang ada. Yang B. Menyelenggarakan program remedial hanya untuk siswa yang unggul. Kalau misalkan yang unggul itu namanya pengayaan ya teman-teman, bukan remedial. Nah ini tidak termasuk. Ini tidak akan kita pilih. Yang C. Menerapkan program remedial untuk seluruh kelas tanpa memperhatikan hasil asesmen. Ini pun tidak akan kita pilih. Karena kita tahu sendiri teman-teman, kalau program remedial kan ada yang tutor sebaya, kemudian ada pengulangan, ada yang secara kelompok, ada juga yang individu. Jadi kalau misalkan kita tidak memperhatikan hasil asesmen, kita susah untuk menerapkan program remedialnya. Yang D. Mengevaluasi kembali metode pengajaran sebelum memberikan bantuan tambahan, boleh. Yang E. Memberikan dukungan khusus kepada siswa yang memerlukan berdasarkan hasil asesmen, good. Yang E adalah poin paling penting teman-teman. Ini memiliki poin paling tinggi ya teman-teman ya. Jadi guru dalam merespon hasil asesmen formatif yang menunjukkan bahwa sejumlah siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tertentu. Dalam tindakannya, guru ini mengembangkan program remedial khusus nih untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa-siswa yang memerlukan. Melalui program remedial, guru menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan individu siswa tersebut teman-teman semua, sehingga memberikan dukungan yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Nah teman-teman semua, pendekatan ini mencerminkan sikap pedagogis guru yang responsif dan berorientasi pada perkembangan siswa. Jadi kita akan pilih option E ya teman-teman ya. Kalau misalkan option D ini dia hanya mengevaluasi metodenya saja, tidak langsung ke siswanya. Sedangkan kalau remedial itu langsung ke siswanya, seperti itu. Oke. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 2 nih. Soal nomor 2 ini masih di program remedial di poin 30. Siswa Anda baru saja menyelesaikan ujian sumatif pada suatu unit pembelajaran. Hasil ujian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mencapai pemahaman yang baik, tetapi ada beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep tertentu. Dalam menanggapi hasil ini, guru tersebut merencanakan program remedial yang melibatkan sesi tambahan, pemberian tugas, dan pendampingan individu untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Apakah A. Memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan berdasarkan hasil ujian? Coba kita checklist dulu. Yang B. Menilai siswa hanya berdasarkan ujian sumatif, ini gak akan kita pilih. Yang C. Menyediakan program remedial untuk seluruh kelas tanpa memperhatikan usia ujian, gak akan kita pilih. Yang D. Menyimpulkan bahwa siswa yang mengalami kesulitan tidak memerlukan bantuan tambahan, jelas ini nggak akan kita pilih. Yang namanya remedial itu kan bantuan terhadap kesulitan siswa ya. Yang E. Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua siswa tanpa memperhitungkan hasil ujian, nggak akan kita pilih. Jadi paling jelas teman-teman opsinya adalah yang A. Tindakan ini merencanakan program remedial yang melibatkan sisi tambahan, pemberian tugas, pendampingan individu untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Melalui program remedial ini, guru memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan individual siswa dan menciptakan kesempatan bagi mereka untuk memahami konsep-konsep yang mungkin masih sulit. Pendekatan ini mencerminkan pendekatan responsif nih teman-teman, dan berorientasi pada perkembangan siswa dalam proses pembelajarannya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A, memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan berdasarkan hasil ujian. Nah ini memerlukannya berdasarkan hasil ujian adalah poin paling penting ya teman-teman ya, sebagai poin paling tinggi, yaitu poin 5. Oke, lagi teman-teman ya, kita bahas di soal nomor 3 nih.
Siswa Anda telah menyelesaikan ujian formatif untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sejumlah siswa telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Nah, ini soalnya tentang ini teman-teman ya, pengayaan ya, yang lebih tinggi dan menunjukkan minat dan potensi yang luar biasa dalam topik tertentu. Dalam menanggapi hasil tersebut, guru tersebut merencanakan program pengayaan khusus untuk memberikan tantangan tambahan dan mendukung pengembangan minat siswa yang lebih mendalam. Bagaimana sikap Anda? A. Mengabaikan hasil asesmen dan meneruskan pembelajaran secara biasa. Ini jelas kontras banget ya, akan kita pilih. Yang B. Menyelenggarakan program pengayaan hanya untuk siswa yang mengalami kesulitan. Kalau pengayaan bukan yang kesulitan ya teman-teman, ya harusnya remedial, nggak akan kita pilih. Yang C. Menyusun program pengayaan berdasarkan hasil asesmen untuk siswa berpotensi tinggi, good. Yang D. Tidak memberikan tantangan tambahan, tidak akan kita pilih. Yang E. Mengukur keberhasilan siswa hanya berdasarkan hasil asesmen, ini pun kita nggak akan pilih. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Dalam tindakannya, guru ini merencanakan program pengayaan khusus untuk memberikan tantangan tambahan dan mendukung pengembangan minat siswa yang lebih mendalam. Program ini teman-teman semua disebut dengan pengayaan itu adalah siswa yang memiliki potensi lebih tinggi ya. Nah, kalau yang tadi kan soal 1 sampai dengan 2 itu kan remedial, berarti dia yang memiliki kesulitan atau memiliki nilai di bawah ambang batasnya. Nah, teman-teman semua, kita harus bisa lebih jeli lagi dalam memilih option ya teman-teman ya, sehingga kita mendapatkan nilai paling tinggi. Pokoknya kita niatkan untuk poin 5 aja teman-teman semua. Jadi yang poin 5 itu poin yang benar-benar bisa menjadi sebuah obat daripada masalah atau clue atau konflik yang ada di soal tersebut, seperti itu. Insya Allah teman-teman semua bisa mendapatkan nilai lebih besar daripada alumni-alumni kami ya, insya Allah. Nah, kita lanjut lagi di soal nomor 4 nih. Anda telah mengevaluasi pemahaman siswa terhadap topik literatur klasik. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sejumlah siswa telah mencapai pemahaman yang mendalam dan menunjukkan minat tinggi dalam eksplorasi literatur. Dalam merespon hasil tersebut, guru tersebut merancang program pengayaan yang mencakup studi mendalam pada karya-karya sastra tambahan, diskusi kelompok lanjutan, dan pengembangan proyek penulisan kreatif. Nah, yang harus kita pilih yang mana nih teman-teman? Apakah A. Memandang hasil asesmen sebagai ukuran keberhasilan utama? Kalau misalkan keberhasilan utama berarti enggak ya teman-teman ya, karena masih ada asesmen yang lainnya. Jadi nggak akan kita pilih. Yang B. Mengabaikan siswa yang sudah mencapai pemahaman tinggi. Ini pun kita nggak akan pilih. C. Menyelenggarakan program pengayaan tanpa memperhatikan hasil asesmen. Ini pun kita nggak akan pilih. Yang D. Menilai pemahaman siswa hanya berdasarkan minat mereka. Ini pun kita nggak akan pilih. Menyusun program pengayaan berdasarkan hasil asesmen, good, untuk mendukung siswa berpotensi tinggi. Bagus banget teman-teman semua. Di sini adalah pengayaan 1, mendukung berpotensi tinggi 2, karena pengayaan dan berpotensi tinggi ini saling berhubungan ya teman-teman ya. Nah, opsinya E ini teman-teman, melalui program pengayaan ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa berpotensi tinggi untuk mengeksplorasi literatur lebih lanjut dan mengembangkan minat mereka dalam pembelajaran. Pendekatan ini mencerminkan tanggapan guru yang responsif terhadap keberagaman pemahaman dan minat siswa dalam kelas. Jadi opsi A ini adalah opsinya paling tinggi, jadi teman-teman memiliki poin 5. Nah, kita harus pilih poin 5 sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman semua menjadi peserta yang memiliki nilai paling tinggi. Insya Allah bisa, amin. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Anda menanggapi hasil penilaian formatif dengan menemukan bahwa sejumlah siswa memiliki minat khusus dalam seni dan ekspresi kreatif. Sebagai respon, guru merancang proyek kelompok yang melibatkan pembuatan karya seni bersama. Guru juga menyediakan waktu tambahan untuk membimbing siswa yang ingin mendalami keterampilan seni mereka. Yang akan kita pilih yang mana teman-teman? A. Memandang hasil penilaian sebagai sesuatu yang ukuran keberhasilan. Jelas kita pilih. Ini teman-teman, kita akan buat soal-soal yang agak gampang ya, supaya teman-teman bisa melihat mana yang paling kontras soalnya atau jawabannya. Merespon hasil penilaian dengan merancang aktivitas yang mendukung minat siswa, good, kita coba untuk checklist. Mengabaikan, jelas langsung kita delete. Menyelenggarakan proyek kelompok tanpa, ini sudah benar teman-teman, ini awas ya teman-teman ya, ini bisa menjebak nih. Menyelenggarakan proyek kelompok tapi di bawahnya selanjutnya adalah tanpa mempertimbangkan minat siswa, jelas ini kata langsung delete. Menilai keterampilan seni siswa hanya berdasarkan hasil proyek kelompok, akan kita pilih. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Dalam tindakannya, guru merancang proyek kelompok karena yang B ini paling dominan ya teman-teman ya, positif banget daripada opsi-opsi yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita bingung opsinya, lihat aja yang paling positif yang mana. Kalau misalkan dia soalnya adalah positif, kalau misalkan soalnya adalah negatif, kita pilih opsi yang paling negatif juga, seperti itu. Nah, melalui proyek kelompok ini teman-teman semua, guru menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi dalam kelasnya.
Jadi option yang paling tepat adalah yang B, yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Untuk teman-teman semua yang belum memesan ebook kami di soal P3 terbaru, silakan teman-teman, ada ratusan soal di situ. Karena kelasnya sudah kami tutup, teman-teman bisa melihat ebooknya ya teman-teman, yang mudah-mudahan itu bermanfaat. Ada pembahasannya, ada triknya, ada materinya, dan itu ada semua dalam satu Google Drive, ada juga videonya. Silakan teman-teman untuk pesan ebooknya di WA Mintera ya. Di chat WA aja di 0877 23317506. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Kita ke soal nomor 6 dengan poin 31, yaitu tentang refleksi. Seorang guru baru-baru ini menyelesaikan unit pembelajaran yang melibatkan metode pembelajaran baru di kelasnya. Setelah menyelesaikan unit tersebut, guru tersebut meluangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran. Guru tersebut mengevaluasi efektivitas metode baru yang diterapkan, merenungkan respon siswa, dan merencanakan perubahan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan pengalaman belajar di masa depan. A. Tetap menggunakan metode pembelajaran yang sama tanpa evaluasi. Ini pun sudah pasti kelihatan banget kontrasnya. Yang B. Mengubah metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan respon siswa. Kalau misalkan yang B ini dengan mempertimbangkan aja, ini bisa jadi kandidatnya ya teman-teman. Tapi kalau ini tanpa mempertimbangkan, jelas ini langsung kita delete. Yang C. Tidak melakukan refleksi setelah menyelesaikan unit pembelajaran. Jelas kita langsung delete, karena harus melakukan refleksi ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita telah memberikan pelajaran kepada siswa tersebut. Nah, gunanya refleksi kan untuk mengetahui teman-teman kekurangannya apa, kemudian kemajuannya apa. Yang D. Merancangkan perubahan tanpa melibatkan. Jelas ini E. Merefleksikan pengalaman pembelajaran untuk meningkatkan praktik mengajar. Good. E adalah memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Tindakan guru ini mencerminkan komitmen terhadap refleksi, di mana guru meluangkan waktu untuk mengevaluasi efektivitas metode baru yang diterapkan, merenungkan respon siswa, dan merencanakan perubahan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan pengalaman belajar di masa depan. Nah, teman-teman semua, guru ini tidak hanya menggunakan metode pembelajaran yang sama tanpa mengevaluasi atau mengubah metode tanpa mempertimbangkan respon siswa. Melalui refleksi ini, guru dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan sehingga dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan pembelajaran di kelasnya. Jadi option E ini adalah opsi yang paling tinggi teman-teman, poin 5, merefleksikan pengalaman pembelajaran untuk meningkatkan praktik mengajar. Karena opsi-opsi yang lainnya, opsinya masih pada negatif ya teman-teman ya, dibandingkan dengan option E seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita ke soal nomor 7 nih. Merencanakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan proyek kelompok. Setelah pelaksanaan proyek, guru ini memberikan waktu bagi siswa untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, guru ini menggunakan umpan balik tersebut untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan merencanakan perbaikan untuk implementasi di masa depan. Nah, ini adalah refleksi banget teman-teman kegiatannya. Yang A. Menilai keberhasilan kegiatan tanpa melibatkan siswa. Jelas ini nggak akan kita pilih. Yang B. Mengabaikan umpan balik. Jelas kita langsung delete. Melibatkan siswa dalam evaluasi dan merencanakan perbaikan berdasarkan umpan balik. Good, kita checklist. Yang D. Tidak melakukan evaluasi setelah melaksanakan kegiatan. Ini langsung kita delete. Yang E. Menggunakan umpan balik. Bagus, sebagai satu-satunya penentu keberhasilan. Jelas ini nggak akan kita pilih ya. Yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya, melibatkan siswa dalam evaluasi dan merencanakan perbaikan berdasarkan umpan balik. Nah, setelah melaksanakan kegiatan ini teman-teman semua, guru memberikan waktu bagi siswa untuk memberikan umpan balik. Selanjutnya, guru menggunakan umpan balik tersebut untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan merencanakan perbaikan untuk mengimplementasi di masa depan. Melibatkan siswa dalam evaluasi, memberikan mereka peran yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka dan menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan dan pandangan siswa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C, yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Melibatkan siswa dalam evaluasi dan merencanakan perbaikan berdasarkan umpan baliknya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita let's go lagi ke soal nomor 8 ya. Anda ingin meningkatkan interaksi sosial di antara siswa dalam kelasnya. Setelah melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran kelompok, teman-teman semua nih sebagai guru melakukan refleksi terhadap dinamika kelas. Guru tersebut kemudian merancang kegiatan tambahan untuk merangsang kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik di antara siswa. A. Tetap menggunakan metode pembelajaran kelompok yang sama tanpa evaluasi. Ini pun kita akan pilih. Ini adalah tanpa inovasi ya teman-teman ya, tanpa inovasi, jadi kita akan pilih. Nah teman-teman semua, yang B, merespon dinamika kelas dengan merancang kegiatan tambahan untuk meningkatkan interaksi sosial.
merespon dinamika kelas dengan merancang. Good, ini kita coba checklist. Yang C menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kelompok tanpa, jelas langsung delete. D tidak melakukan refleksi. B jadi ketukar-tukar. Yang E mengubah metode belajar tanpa mempertimbangkan respon siswa. Udah paling jelas banget, jawabannya adalah yang B. Yang memiliki poin paling tinggi itu poin 5. Setelah melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran kelompok, guru melakukan refleksi terhadap dinamika kelas dan merancang kegiatan tambahan untuk merangsang kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik di antara siswa. Guru ini tidak hanya menggunakan metode pembelajaran kelompok tanpa evaluasi atau menyelenggarakan kegiatan tanpa mempertimbangkan dinamika kelas, tetapi juga secara aktif merespon dengan merancang kegiatan tambahan untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui kegiatan tambahan ini, guru menciptakan lingkungan kelas yang mendukung interaksi sosial, positif, dan kolaboratif, memperkaya pengalaman belajar siswa di luar materi pelajaran. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, merespon dinamika. Direspon teman-teman, ini adalah sebuah empati dari seorang guru ya, dengan merancang kegiatan tambahan untuk peningkatan interaksi sosialnya. Karena yang ditanyakan atau yang clue-nya atau konfliknya itu tentang interaksi sosialnya, seperti itu. Jadi opsinya adalah yang B yang paling kita akan pilih. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 9 nih. Anda memperhatikan bahwa sejumlah siswa tampak kehilangan minat dalam pembelajarannya. Guru ini memutuskan untuk melakukan wawancara individu dengan siswa tersebut untuk memahami penyebab kehilangan minat mereka. Setelah wawancara, guru merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan untuk menumbuhkan minat siswa. Jadi si guru itu mencari dulu teman-teman akar masalahnya apa, menggunakan wawancara individu ya. Nah ini kita wajib untuk menggarisbawahi. Nah kita akan pilih yang mana nih teman-teman. Apakah A, terus menerapkan strategi pembelajaran yang sama tanpa memperhatikan minat siswa? Kita langsung delete aja. Yang B, menggantikan strategi pembelajaran dengan menggali penyebab kehilangan minat siswa. Good. Yang C, melakukan wawancara individu dan mengabaikan. Ini udah bagus teman wawancara individu, tapi ini mengabaikan kehilangan yang akan kita pilih. Yang D, memandang rendah kepentingan minat siswa dalam pembelajaran. Langsung kita pilih delete. Yang E, merespon kehilangan minat siswa dengan melakukan wawancara. Good, ini adalah poin 1. Dan merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik, ini pun menjadi poin tambahan teman-teman semua. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E. Tindakan guru ini mencerminkan komitmen untuk merespon kehilangan minat siswa dengan pendekatan yang lebih personal dan konstruktif. Merupakan praktik yang baik bagi guru untuk tetap responsif terhadap dinamika kelas dan kebutuhan siswa sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan positif. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E, memiliki poin paling tinggi teman-teman semua, daripada yang B, hanya menggantikan strategi aja dengan menggunakan sesuatu yang lebih baru lagi. Nah kalau yang E ini punya poin tambahan, merancang strategi juga iya, tapi melakukan wawancara juga, sehingga bisa kita tepat dalam menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, seperti itu ya. Jadi teman-teman semua bisa untuk menjawab soal seperti itu, yang kita lebih untuk konsentrasi lagi. Insya Allah dari beberapa peserta kami juga banyak sekali yang masih banyak luang waktu teman-teman, jadi bisa kita lihat lagi di soal nomor 1 sampai dengan soal berikutnya. Jadi teman-teman harus tetap optimis bisa lulus di tahun ini ya. Langsung lagi teman-teman, kita ke soal nomor 10 nih. Guru ini memutuskan untuk mengadakan variasi dalam penyampaian materi, termasuk penggunaan gambar, cerita, dan diskusi kelompok. Selain itu, guru melakukan penilaian formatif secara berkala untuk memantau pemahaman siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah A, mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa melalui variasi dalam pengajaran dan penilaian formatif? Boleh kita untuk checklist ya teman-teman, kali ini mengakomodasi perbedaan gaya belajar. Jadi ini ada poin plusnya. Yang B, menggunakan satu gaya pengajaran tanpa memperhatikan, jelas kita delete. C, mengabaikan penilaian formatif, ini pun langsung kita delete, ini ada kata mengabaikannya. Tidak menyadari perbedaan gaya belajar, ini langsung kita delete. E, menilai siswa hanya berdasarkan kemampuan akademis mereka, ini langsung kita delete aja. Good teman-teman, nomor 10 itu paling positif adalah poin A. Option A, sorry. Nah, option A ini, tindakan guru ini mencerminkan komitmen untuk mengakomodasi perbedaan tersebut melalui variasi dalam pengajaran dan penilaian formatif. Melalui tindakan ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan mendukung semua siswa dalam mencapai pemahaman yang lebih baik lagi. Nah, opsi-opsi itu teman-teman semua bisa teman-teman lihat. Kalau misalnya kita sudah banyak untuk melakukan dari soal, maka kita secara langsung teman-teman, karena kan kita dianugerahi otak yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi di dalam otak kita ini udah kita pasti bisa nebak bahwa ini adalah kontras banget nih jawabannya. Karena itu
teman-teman harus terus-terusan bisa melakukan soal, bisa pembelajaran soal, nggak apa-apa. Untuk saat ini teman-teman berdarah-darah dulu untuk impian teman-teman semua. Nah, untuk semua yang belum memesan ebook soal P3K terbaru untuk pelamar khusus soal SJT, silakan teman-teman untuk WA Mintara di 0877 23317506. Ada soal SJT, ada soal mensos juga, ada trik pembahasannya, ada soal-soal dan pembahasannya. Silakan teman-teman untuk pesan ya, karena kelasnya sudah tidak ada. Nanti dalam satu Google Drive itu ada PDF, ada videonya juga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan 10 soal ini bisa mengantarkan teman-teman semua bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ya teman-teman ya ke teman guru yang lainnya. Mudah-mudahan mendapatkan amal jannah untuk kita semua, dan saya doakan yang menonton, yang like, yang subscribe, yang membagikan ke semuanya ke grup-grup guru yang lainnya bisa lulus jadi ASN dengan yang dengan mendapatkan nilai paling tinggi di daerahnya masing-masing. Let's go lagi teman-teman ya, kita nanti akan update lagi di part-part selanjutnya. Dadah.